pelajaran baru. Ya, coding, betul. Coding dan KA. Kalau kalian suka main media sosial, kalian sering dengar AI. Ya, nah, AI itu kan beristilah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial ini mulai tahun ini akan menjadi mata pelajaran baru untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, ya, kelas 5 dan kelas 6. Jadi mulai hari ini, Cora akan mengenalkan sedikit tentang mata pelajaran coding. Nah, jadi hari ini pertemuan pertama ini kita tujuan pembelajarannya memahami masalah dan menyusun langkah yang sistematis. Jadi kalau kalian mendengar kata coding dan AI, coding dan kecerdasan artifisial, apa sih yang perlu kalian tahu tentang coding dan kecerdasan artifisial? Ada yang boleh? Siapa? Apa? Ada ya? Oh, kalau menurut Adel, coding dan AI itu kayak bikin game. Ya, ada AI. Oke, ada lagi. Tungtung bersatu itu salah satu lagi. Ya. Apa? Foto pakai AI. Betul, ada lagi. Nanya jawabannya pakai AI. Ya, jadi banyak sekali saat ini yang sudah memanfaatkan kecerdasan artifisial. Tapi kecerdasan artifisial itu bukan cuma tentang tadi yang disebutin game, terus apa lagi foto, terus cari jawaban, ya, terus apa lagi? Ya bukan, itu sebenarnya semua itu salah satu hasilnya, produknya dari coding dan kecerdasan artifisial. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah belajar tentang coding dan KA ya, kita sebutnya bergampang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah belajar tentang KKA. Sekarang Bu Farah mau kasih pertanyaan dulu. Yang sudah tahu boleh jawab, tapi jangan kasih tahu kuncinya ke temannya. Jangan beritahu kuncinya ya. Yang sudah tahu boleh jawab. Cluenya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 1 ditambah 9 sama dengan 1. Nah, kalau 3 ditambah 2, ya tahu teman-teman? 2 ya? Salah. Enggak. Salah. 0. Ingat dulunya, bumi itu bulat. Satu kali lagi kelompok sini. Ya kelompok sana ya. Berapa ya? 18 tambah 10. Salah. 3. Coba kalian tahu Atila. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo masih tahu? Dulunya? Bumi itu bulat. Kalau kan ada bulatannya. Ya, berapa bulatannya di angka 8? 2. 0 ada 1. 0 ada 1. Jadi 2 tambah 1? 3. Kalian fokus sama clue. Kalian bilang clue-nya. Ada clue-nya. Nah, sama dalam pembelajaran coding, clue itu disebut instruksi. Ya. Nah, benar nggak? Arahan. Jadi dalam pembelajaran coding dan KA itu ada yang namanya arahan. Yang pentingnya itu arahannya. Sekarang Bu Farah mau kasih instruksi. Bu Farah minta MA Bizar keluarkan dulu bukunya semuanya. Oke, ceritanya ya, ini ceritanya kita lagi berandai-andai. Besok, sekarang ini ceritanya malam nih, karena ceritanya ibunya MA Bizar. Terus Bu Farah mau minta MA Bizar buat rapikan bukunya buat besok. Ceritanya besok itu pelajarannya hanya matematika. Ya, apa pelajarannya besok? Matematika. Sekarang Bu Farah minta gini ke Abizar. Abizar ikuti instruksi Bu Farah ya. Abizar, masukkan bukunya semua ke dalam tas. Ya, lihat dulu baik-baik, nggak apa-apa, ikuti dulu instruksinya. Masuk
sekarang keluarkan buku selain MTK. Selain MTK. Terus ada lagi? Buku tulisnya juga selain MTK dikeluarkan. Oke, sekarang seletinin tasnya. Oke, baik. Dari yang Bu Farha tadi contohkan, kalau kalian lihat, kalian perhatikan, apakah ada yang aneh? Ada yang bisa mengutarakan pendapat anehnya di mana? Zaki, yang kejar. Di sini kan udah MTK. Nah, disuruh bapak kan masukin ke dalam. Betul, Nah, terus dikeluarin lagi. betul. Udah buka terus dimasukin. Tapi ini malah semuanya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kan harusnya kan bukan MTK dalam. Kan cuma semua kan. Terus buat lagi. Ini juga mendingan itu MTK aja dimasukin. Yang banyak. Jadi ada kesalahan urutannya, ya kan? Jadi tidak urut. Kalau tidak urut, akhirnya apa? Kerugiannya buat Abizar. Tujuannya tercapai nggak merapikan buku? Merapikan buku untuk besok tercapai nggak tujuannya? Tercapai. Terus kenapa salah? Emang terus emang kenapa kalau urutannya dibalik? Kerugiannya apa? Apa? Buang-buang waktu, betul, buang-buang waktu. Oke, itu cara yang pertama. Jadi harusnya seperti apa? Ada yang mau beri contoh? Bagaimana sebaiknya instruksinya yang baik? Belajar masukkan buku MTK karena besok MTK boleh minta pagi. Iya. Masukin. Oke. Sudah? Coba dilihat di dalamnya. Apa yang kamu bawa? MTK. Lebih cepat dibandingin yang tadi Bu Farah minta? Ya? Iya, oke. Jadi, salah satu prinsip coding dan KA itu adalah urutan yang logis, harus berurut, harus efisien. Ya, jadi secepat mungkin, sebaik mungkin mencapai suatu tujuan. Sekarang kita mau main robot manusia. Ya, kita mau main robot manusia, kita mau mencoba memberikan instruksi. Bu Farha minta bantuan Hisham, maju Hisham. Hisham ini sekarang tugasnya sebagai robot. Hisham di sini. Oke, Hisham di sini ceritanya menjadi robot. Kalau robot bergeraknya dan hanya sesuai instruksi misalnya. Bu Farah suruh Hisham ke arah Bu Farah. Kalau Bu Farah bilang maju, berarti majunya berapa langkah? 1. Kalau Bu Farah bilang belok kanan, berarti akan bisa jatuh. Oke, sekarang maju. Oke, sampai. Ya, ini sampai. Ini yang dinamakan instruksi. Coba sekarang benar lagi, Hisham. Ya. Kalau misalnya begini, ini kita kasih halangan. Robot tuh nggak bisa berpikir ya kalau nggak dikasih tahu. Di sini ada ya, di sini ada halangan. Sekarang bilang sama Hisham, Hisham, coba cari jalan menuju Bu Farah. Sekarang Hisham maju. Maju. Bisa nggak? Tidak. Berarti kalau ada kesalahan instruksi, apakah bisa mencapai tujuan? Tidak. Berarti harus berpikir dengan baik. Oke, silakan duduk bisa. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat kita. Sekarang Bu Farah minta tolong. Tegar. Tegar, semakin tegar. Berpikir tegar. Ini mana Bu Farah? It's okay, nggak apa-apa. Yang lain diam, robot nanti bingung. Bener
akibatnya kalau robotnya, programmernya tadi salah kasih instruksi. Tidak sampai ke tujuan. Robot tidak sampai ke tujuan. Ada lagi? Robot bisa aja menabrak. Terus? Robot bisa? Tabrak mobil atau kendaraan. Betul, kalau misalnya lagi di jalan robotnya bisa ditabrak kendaraan. Ada lagi? Udah? Oke. Memberikan instruksi harus jaga, jelas dan teliti Supaya? supaya benar. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang Bu Farah mau tanya, Bu Farah mau minta kalian pikirkan baik-baik bagaimana cara menyikat gigi, langkahnya menyikat gigi. Tunjuk tangan yang mau jawab, tunjuk tangan. Gantian. Ambil sikat gigi, ambil odol, sikat gigi. Apakah sudah tepat? Sekarang kita coba dulu, pura-pura ambil odol, ambil sikat gigi di tangan kanan. Sekarang sikat giginya. Apakah itu sudah jadi sikat gigi? Berarti masih kurang instruksinya. Ayo. Ambil sikat gigi, taruh odol di sikat gigi. Tadi Puri bilang ambil odol, ambil sikat gigi, taruh odol ke atas sikat gigi, terus sikat giginya. Apakah bisa coba kita coba ambil sikat gigi, kasih odol, kita sikat giginya. Sudah selesai? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Belum kumur-kumur. Apakah instruksinya berarti sudah tepat? Belum. Kita lengkapi lagi. Harusnya seperti apa? Ada yang bisa tunjuk tangan? Miftah? Ambil sikat gigi. Ambil odol. Odol taruh di atas itu. Oke, sekarang kita coba caranya Miftah. Terus dibuang. Sudah selesai? Belum. Apa yang belum? Odolnya belum ditaruh lagi. Terus sikat giginya belum ditaruh lagi. Berarti apakah instruksinya sudah selesai? Belum. Dari itu ya, kalau memberikan instruksi, nggak boleh cuma selesai atau segitu doang. Nanti kalau robot, bayangkan kalau robot, misalnya robotnya yang bantu kita bersih gigi ya, misalnya di masa depan sudah canggih, kita gosok giginya digosokin sama robot. Terus tadi, ayo robot, ambil sikat gigi sama odol, terus sikat giginya. Ya, jadi kalau memberikan instruksi harus jelas, harus runtut urutannya, harus lengkap. Sekarang Bu Farah mau kasih contoh KKA dalam aplikasinya. Boleh lihat ke depan dulu semuanya. Oke, sekarang semua lihat ke depan. Ini adalah salah satu produk dari kecerdasan artifisial. Mirip sama yang tadi kita pakai tentang robot yang diminta untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ya kalau dalam aplikasi ada yang namanya blok kode nih. Kalau kita kan tadi lewat bicara lewat omongan ya, lewat kata-kata. Kalau di aplikasi programnya itu pakai kode-kode seperti ini. Di sini bergerak maju. Kita taruh di sini ya. Nih, ini dia udah ngasih contoh. Kemudian kita klik jalankan program. Nah, udah ya, bisa. Sekarang kita ke yang kedua. Nah, siap. Kira-kira seperti apa harusnya? Apakah sudah sampai? Belum. Kita kalau belum, kita reset. Kita hapus lagi kodenya, kita ulang dari awal. Zayan, maju, belok kiri, maju, belok kanan, maju. Bisa? Oke, bergerak majunya diganti sama repeat until do. Di mana nih? Mau ditaruhnya di mana repeat until do-nya? Di paling luar. Begini. Kita coba ya.
Apakah benar? Oke, Tanaya. Tanaya, yang kenceng Tanaya. Kenceng. Ulang ya, kita ulang ya. Maju. Taruhnya di mana repeat until do-nya? Paling bawah. Oke. Repeat until do kita taruh kata Tanaya di yang paling bawah. Sekarang kita lihat sama-sama di papan tulis ya. Apakah programnya dari Tanaya ini bisa menjalankan robot? Betul. Dari yang tadi kita sudah coba di papan tulis, akhirnya kita juga tahu kalau tadi seperti sama yang tadi awal, kalau instruksi harus jelas, harus lengkap, harus tepat. Walaupun tadi yang digunakan bloknya sama, yang digunakan Tanaya, Zaki, Aden, bloknya sama kan, ada cuma ada berapa tadi? Jumlahnya sama, tapi posisinya berbeda.
Thank you.